Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Inayah Miftah, NIM 24038 dari kelompok 8. Di sini saya akan memberikan tutorial langkah-langkah untuk mencari data panel. Nah, yang pertama, kita ke file, habis itu kita ke import. Nah, terus kita klik Excel spreadsheet. Nah, setelah itu kita ke browser. Nah, kita klik datanya. Setelah itu kita centang import variable names. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita ketik di comment X T S E T spasi. Nah, kita ke variabel, kita blok provinsi sama tahun. Setelah itu koma spasi ketik yearly. Setelah itu kita enter. Nah, di comment juga ketik X T R E G spasi. Nah, kita ke variabel lagi, kita ke produktivitas, kita blok sampai hujan. Setelah itu kita kasih koma spasi FE. Di situ enter. Nah, habis itu kita ketik estimates spasi, kita ketik store spasi, kita ketik fixed. Habis itu enter. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita ke comment lagi, lalu ketik X T R E rect terus spasi yang bagian produktivitas sampai ke hujan, ketik. Nah, lalu klik koma spasi RE. Setelah itu enter. Di sini sudah muncul hasilnya. Untuk selanjutnya yaitu kita ketik estimate spasi store random, lalu enter. Lalu ketik X lagi TTS EST 0, enter. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, sekarang kita akan interpretasi data hasil dari data tadi. Nah, ini adalah hasil terbaik untuk dari uji ketiga tadi. Nah, sebelum ke sana kita jelasin langkah-langkah untuk menentukan model yang terbaik. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang uji cow. Uji cow dilakukan untuk membandingkan model OLS dengan model FE. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah setiap unit dalam data memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan. Nah, unit ini adalah kayak provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Barat gitu. Nah, uji PPLM digunakan untuk membandingkan model Common Effect atau OLS dengan model RE. Uji ini bertujuan untuk menilai apakah variasi antara unit cukup signifikan sehingga model random effect lebih sesuai. Apa model RE mampu menangkap variasi antara unit tanpa menambah terlalu banyak
parameter seperti pada FE. Nah, untuk uji Hausmann dilakukan untuk membandingkan model FE dengan model RE. Uji ini bertujuan untuk menentukan model yang paling konsisten dan efisien jika perbedaan antara koefisien FE dan RE tidak signifikan. Maka model random effect dipilih karena lebih efisien. Sebaliknya, jika perbedaan signifikan, model FE lebih konsisten dan harus digunakan. Nah, ini semisalnya kalau di sini signifikan ketika RE sama FE-nya signifikan, maka penentuan dari Hausmann ini yang menentukan model yang terbaik. Nah, bagaimana menentukan model terbaik? Dalam analisis data panel terdapat 3 uji utama yang digunakan secara berurutan untuk menentukan yang paling sesuai. Pertama, uji Chow, yang kedua uji BPLM, yang ketiga Hausmann. Nah, uji Chow ini ada 2 model, yaitu FE dan OLS. Nah, BPLM ada 2 model, OLS dan FE. OLS dengan RE. Nah, di uji Hausmann ini ada 2 model juga, FE dengan RE. Hausmann ini dibuat tujuan untuk membandingkan FE dengan RE. Nah, uji ketiga tersebut memiliki batas value yaitu 0,05. Nah, ketika B volume-nya lebih kecil dari 0,05 maka yang dipilih itu RE. Nah, jika B volume-nya itu lebih besar dari 0,05 maka yang dipilih OLS. Nah, untuk yang uji Chow kan ada 2. Jika P-nya itu lebih kecil dari 0,05 maka yang dipilih FE. Jika P-nya lebih besar dari 0,05 maka yang dipilih OLS. Nah, untuk uji Hausmann ketika P kurang dari 0,05 maka yang dipilih itu FE. Jika P lebih besar dari 0,05 maka yang dipilih RE. Nah, kita uji. Nah, ini hasil data dari stata tadi sudah saya masukkan. Nah, pada data ini untuk nilai P itu 0,0000 sehingga lebih kecil dari 0,05 maka yang dipilih adalah RE. Nah, untuk uji Chow ini dilihat dari prop F ini, maka pada data ini P lebih kecil daripada 0,05 atau 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga diketahui model yang terbaik adalah FE daripada OLS. Artinya terdapat perbedaan pada antar wilayah dan berpengaruh langsung sehingga model FE adalah model yang terbaik. Nah, dari kedua tadi udah ketemu nih model terbaik RE sama FE. Yang RE itu di uji BPLM, yang uji Chow itu di FE. Nah, sekarang penentuan mana yang model yang terbaik, FE apa RE. Nah, ini tujuan Hausmann ini. Nah, Hausmann ini kita lihat dari ini prop. Ketika di atas 0,05 itu diambil yang RE, kalau yang di bawah atau lebih kecil dari 0,05 maka yang dipilih FE. Nah, sehingga yang propnya itu yang Hausmann ini adalah 0,7082 sehingga lebih besar dari 0,05 maka yang dipilih itu RE bukan FE. Jadi kesimpulannya dari ketiga uji Chow, uji BPLM dan uji Hausmann, hasil pengujian menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah RE. Nah, sekarang kita interpretasikan data RE. Nah, langkah awal untuk interpretasinya itu kita lihat dari
whole C square. Nah, ini C square-nya adalah 50,48. Nah, bisa dikatakan bahwa 0, nilai whole C square sebesar 50,48 dengan nilai probabilitas 0,00 kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa model signifikan secara simultan sehingga seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap produktivitas atau variabel Y. Nah, sekarang uji koefisien determinasi atau R square. Kita lihat di overall. Nah, overallnya ini adalah 0,1254 atau 12,54% dapat dijelaskan oleh variabel dalam model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, untuk uji hipotesis ini kita lihat dari P ini, baris ini. Nah, kita lihat di lahan irigasi ini kan 0,975 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Untuk yang tenaga kerja atau TK memiliki nilai P sebesar 0,01, maka bisa dikatakan lebih besar dari 0,05 sehingga signifikan dan berpengaruh positif terhadap Y. Nah, untuk yang ketiga ini urea. Urea ini memiliki nilai P sebesar 0,05 lebih kecil dari 0,05 sehingga signifikan dan berpengaruh negatif. Nah, yang dimaksud ini berpengaruh negatif ini yang koefisien nih. Koefisien. Nah, yang nomor 4 ini adalah NPK memiliki nilai P sebesar 0,897 sehingga lebih besar dari 0,05 sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, untuk SB36 memiliki nilai P sebesar 0,024 lebih kecil dari 0,05 sehingga signifikan dan berpengaruh positif terhadap Y. Nah, untuk ZA memiliki nilai P sebesar 0,698 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, untuk traktor 2 memiliki nilai P sebesar 0,707 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap Y. Untuk traktor 4 memiliki nilai P sebesar 0,03 kurang atau lebih kecil dari 0,05 sehingga signifikan dan berpengaruh positif terhadap Y. Nah, untuk nomor 9, suhu memiliki P sebesar 0,9 P sebesar 0,39 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap Y. Untuk 10, hujan memiliki nilai P sebesar 0,114 sehingga lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, ini adalah analisis persamaan regresinya. Nah, Y-nya atau alfa, bukan alfa, ini A-nya itu konstan kita dapat dari 40,61, kita bulatkan dari 40,61. Nah, ini 1,8 didapatkan dari koefisien ini, kita bulatkan sehingga minus 1,58 dan TK itu plus, saya bulatkan jadi 2,61 dan seterusnya sampai X10. Nah, X10 ini adalah hujan itu minus 0,005, saya bulatkan. Nah, konstanta bernilai 40,61 artinya ketika seluruh variabel independen itu ini dari X1 sampai X10
ketika nilainya 0, maka nilai variabel independen berada pada angka 4061 satuan. Nah, untuk X1 atau lahan irigasi, ketika setiap penambahan satu satuan lahan irigasi terjadi, nilai produktivitas atau diprediksi menurun sebesar minus 1,58. Nah, untuk X2 tenaga kerja atau TK, ketika setiap penambahan satu satuan tenaga kerja terjadi, nilai produktivitas diprediksi meningkat sebesar 2,61. Nah, untuk X3, ketika setiap penambahan satu satuan pupuk urea terjadi, nilai produktivitas diprediksi menurun sebesar 0,000151. Nah, seketika setiap penambahan satu satuan pupuk NPK terjadi, nilai produktivitas diprediksi menurun sebesar minus 137. Nah, untuk yang X5 SP36, ketika setiap penambahan satu satuan pupuk SP36 terjadi, nilai produktivitas diprediksi meningkat sebesar 0,000618. Nah, untuk X6, ketika setiap penambahan satu satuan ZA terjadi, nilai produktivitas diprediksi menurun sebesar minus 701. Nah, untuk X7 traktor 2, ketika setiap penambahan satu satuan penggunaan traktor roda 2 terjadi, nilai produktivitas diprediksi meningkat sebesar 0,001034. Nah, untuk X8 adalah traktor 4. Ketika setiap penambahan satu satuan penggunaan traktor roda 4 terjadi, nilai produktivitas diprediksi meningkat sebesar 0,0125766. Nah, untuk X9 adalah suhu. Ketika setiap penambahan satu satuan suhu terjadi, nilai produktivitas diprediksi meningkat sebesar 0,256963. Untuk yang terakhir, X10 adalah hujan. Ketika setiap penambahan satu satuan curah hujan terjadi, nilai produktivitas diprediksi menurun 0,00534. Nah, nilai-nilai dari X ini didapatkan dari koefisien ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.